Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin habibina wa syafiina wa qurrati ayunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Qala ta'ala wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'ataka rabbuka maqaman mahmuda. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mari kita awali kajian kitab Tasawuf Irfani dengan bersama-sama membaca Ummul Quran agar kita tetap sehat walafiat, ilmu manfaat, rezeki gangsar barokah, anak cucu soleh dan solihah. Besok apabila kita dipanggil oleh Allah, kita mendapatkan husnul khotimah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin solihah. Al-Fatihah. Kita buka halaman 41 ya. Uraian dari at-taqwa. Kita tahu bahwa maqamat di dalam Islam itu ada maqam dasar syariah, ada maqam thariqah, ada maqam haqiqah, dan makom ma'rifat. Jadi ada 4 tingkatan ya. Kalau makom syariah itu dijelaskan di sini ada 3 ya. Jadi yang pertama adalah at-taubah. Kemarin sudah saya jelaskan pertemuan terakhir bahwa at-taubah itu ada 3 tingkatan. Yang disebut dengan at-taubah itu sendiri ada al-inabah, ada al-aubah. Kalau at-taubah itu tobat karena dosa besar. Al-inabah itu taubat karena dosa kecil ya. Kemudian kalau al-aubah itu bertaubat karena tidak melakukan dosa. Artinya dia melakukan amalan yang tidak bisa mengamalkannya dengan sempurna ya. Jadi yang tidak bisa mengamalkannya dengan sempurna. Jadi kalau ada orang membaca istighfar tapi dia tidak berdosa, baik itu dosa kecil maupun dosa besar, itu artinya dia taubat bukan karena dosa, maka taubatnya disebut dengan at-taubah, al-aubah ya. Maka di situ penjelasan pada halaman 34, 35 dan 36 ya. Serta 37 ya. Nah, maqamat yang kedua dalam
Asy-syariah adalah takwa. Ya. Jadi adalah takwa. Takwa bagi seorang salik. Jadi penempuh jalan ketuhanan itu disebut dalam tasawuf sebagai as-salik. Ya. Jadi as-salik ila thoriqillah. Jadi penempuh jalan Allah. Ya. Maka di sini disebutkan seorang salik yang telah menaiki makom taubat, dia dari taubat naik ke tingkat takwa. Ya. Takwa ini ada takwa dohir, ada takwa batin. Takwa dohir yakni takwa dalam pengertian dohir manusia. Jadi melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Tapi takwa batin adalah takwa, tapi itu bagian dari takwa yang ada di dalam hati manusia. Ya. Jadi takwa dalam pengertian takwa secara batin. Ya. Maka di sini disebutkan bahwa Allah menyatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Ya. Jadi ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Ya. Dalam saya ulang, taqullaha wa aminu bi rasulihi. Ya. Jadi wa aminu bi rasulihi. Ya. Jadi kalau pengganti ayat ini ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, ya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi orang-orang yang beriman. Jadi orang yang beriman itu kitab peningkatan iman adalah takwa. Jadi iman itu dasar, barulah kemudian takwa. Karena di dalam Islam perintah melakukan apapun yang sifatnya dohir itu tidak cukup, ya. Tapi harus termanifestasikan di dalam perilaku, dalam kondisi batin. Ya. Jadi dalam kondisi batin, maka dengan demikian, ya, maka perbuatan dohir seseorang itu karena terilhami suara batin. Kalau kita mempelajari orang berbicara, contohnya saja, itu yang diungkapkan bisa muncul karena ilmu pengetahuan. Nah, ini karena otaknya. Tapi kedua, orang yang ngomong itu bisa karena kejernihan hati. Nah, ini biasanya ngomong gampang, enteng. Tapi yang ketiga adalah seorang yang ngomong karena muncul dari nafsu. Ya, biasanya orang itu kalau muncul ya omongannya dari nafsu, itu dia sendiri bertempur di dalam hatinya. Ya. Antara diomongkan apa tidak, dia selalu bertempur seperti itu. Makanya kalau kita melihat perdebatan di YouTube, ya, atau di TikTok, ya, atau perdebatan di media sosial, itu kita bisa memperhatikan seorang itu bicara dari ilmunya, ya, tapi bisa bicara dari hatinya, tapi ada bicara karena nafsunya.
Nah, biasanya kalau orang itu di sini sebenarnya punya perasaannya jalan, tapi kok ngomong dengan nafsu, itu di sini mengalami pergumulan. Jadi di dalam sebelum keluar ini mengalami pergumulan batin. Jadi iki ditokno apa ora gitu ya. Karena ditokno mesti nanti akan dibantah. Karena ada orang lain yang menggunakan pikiran. Berarti yang ditokno ini koyok-koyok benar, padahal itu tidak benar. Jadi biasanya orang begini ini orang menjadi buzzer. Buzzer itu pembela, tapi dia sendiri membela itu bukan dengan akal pikiran, tapi membela itu dengan hawa nafsu. Nah, disinilah maka ada takwa dohir dan takwa batin. Oleh karena itu, pada halaman berikutnya disebutkan ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum wallahu alimun hakim. Jadi wahai orang-orang yang beriman, ya, inna khalaqnakum, kami telah menjadikan kamu min dzakarin au unta, dari laki-laki dan perempuan, wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu, jadi kami jadikan engkau syu'uban wa qabaila, syu'uban itu berbangsa-bangsa, wa qabaila itu bersuku-suku, ya. Lita'arafu, untuk saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu adalah yang paling takwa. Jadi tidak karena keturunan orang Arab lebih baik daripada orang Jawa, orang Jawa lebih baik dari orang Madura, tidak. Semuanya sama, ya. Jadi semuanya sama, yaitu sama-sama dia hamba Allah. Tapi tujuannya apa diciptakan berbeda? Lita'aruf, supaya mereka saling mengenal. Nah, ketakwaan mereka yang diukur bukan suku gitu. Jadi kalau sebagian orang mengatakan kami ini yang paling istimewa karena keturunan Nabi umpamanya, tidak, ya. Jadi tidak karena itu, tapi yang paling takwa adalah yang paling mulia gitu. Jadi paling takwa adalah paling mulia. Nah, dari sinilah maka kita tidak memperdulikan orang itu apakah dia orang Jawa, orang Arab, kabeh podo. Sing bedakno yaiku takwae marang Gusti Allah gitu. Jadi kalau akhir-akhir ini ada perbedaan, ya, ada sengketa perkara keturunan gitu ya. Nah, itu ketika saya ditanya, ya boleh saja Anda berbeda, tapi dalam pandangan Allah yang paling mulia adalah yang paling takwa. Jadi bukan karena keturunan gitu. Makanya keturunan itu ada dua, ada keturunan secara biologis, ada keturunan secara ideologis. Secara biologis bapaknya Islam, anaknya Islam, itu keturunan biologis. Tapi kalau ideologis lah, ini bapaknya Islam, anaknya Islam, walaupun bukan orang keturunan biologis gitu. Jadi bukan keturunan biologis, cuma ada saja yang buka-buka ya keturunan itu ya. Padahal yang terpenting bukan itu, yang terpenting adalah bagaimana takwanya.
Nah, pada halaman 41 di situ disebutkan bahwa takwa itu ada dua hal yang mesti diperhatikan. Ya. Yang pertama, kita sering mendengar waktu khotib itu khutbah. Ya. Takwa itu apa? Imtithalul awamir. Ya. Wajtinabun nawahi. Ya. Jadi melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Itu adalah takwa secara dohir. Gitu ya. Tapi takwa itu pertama ya dua sebenarnya, yakni melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Ya. Maka ukuran orang takwa itu ya sampai sejauh mana dia melaksanakan perintah dan sampai sejauh mana dia menjauhi larangan. Itu. Maka di sini dijelaskan bagi seorang salik penempuh jalan sufi, ya. Pertama adalah yang disebut dengan hal-hal yang halal, ya. Jadi dari hal-hal yang diperintahkan, ya. Jadi ada yang diperintahkan itu al-awamir, ya. Jadi al-awamir. Jadi ada yang pokok. Jadi ada yang pokok, ada yang sunnah, ada yang nafilah, ada yang keempat. Ini takwa itu tingkatannya di situ. Ya. Jadi ada al-mafrudot, ya, yang difardukan. Ada al-wajibat yang diwajibkan. Ada al-mubahat, ya. Ya, yang dimubahkan. Ada an-nawafil, adalah amalan yang bersifat suka rela. Jadi ada tingkatan itu. Ada yang mafrudot, ya. Jadi al-mafrudot itu yang diwajibkan, tapi wajib yang lebih utama, ya. Jadi wajib yang lebih utama. Contohnya sholat itu fardu. Sholat itu bukan wajib, ya, fardu karena dalilnya ya sore, gitu ya. Baik itu dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Tapi kalau wajib itu di bawah fardu, ya. Jadi di bawah fardu. Maka bagi seorang mutakin ketika mereka melaksanakan perintah, ya pertama harus diutamakan yang mafrudot, yang difardukan, ya. Jadi ada usolli fardul maghribi fardon, usolli fardul isya fardon, mafrudot, ya. Jadi al mafrudot, ya. Kemudian ketika menunaikan, ya, menunaikan puasa, nawaitu shauma ghadin an adai fardi syahri, ya. Ramadana, ada yang baca Ramadhani, hadisa nanti fardul lillahi ta'ala. Berarti puasa itu fardun, bukan wajib, ya. Nah, kemudian yang kedua yang diamalkan adalah al-wajibah, yakni yang diwajibkan, ya. Jadi bedanya al-mafrudat itu dalilnya qat'i atau syar'i, kalau wajib itu dalilnya dhanni, ya. Jadi dalilnya itu diperkirakan itu, ya. Jadi tidak tingkatannya mafrudat gitu.
Kemudian ada yang disebut dengan al-masnunat, yang disunnahkan. Ya. Nah, disunnahkan di sini ada sunnah yang muakkadah, ada sunnah yang ghairu muakkadah. Ya. Makanya ada perbedaan di tengah-tengah masyarakat. Ya. Jadi ada perbedaan di tengah-tengah masyarakat. Ya. Apa perbedaannya? Jadi kalau mereka mengamalkan ya, amaliyah tertentu, saya pernah menemukan di suatu tempat setelah menunaikan sholat wajib, kemudian oleh imam diajak untuk sholat ba'diyah. Atau kalau setelah adzan itu langsung muadzinnya mengucapkan ya as-sholatu sunnatal ya qabliyatad duhri lillahi ta'ala jama'atan ya. Jadi ada begitu adzan mari langsung jamaah diajak untuk sholat sunnah muakkadah, karena itu sunnah muakkadah. Nah setelah sholat itu langsung as-sholatu jami'ah, itu sunnah ba'diyah, karena itu muakkadah. Wiridannya belakangan. Nah kita ini kan mengikuti yang wiridannya didahulukan, sholat sunnahnya belakangan. Mengapa? Karena mereka kalau ditanya, kalau sholat ini Pak, itu sholat sunnah muakkadah. Kalau wiridan itu sunnah saja. Jadi mana yang didahulukan? Ya yang muakkadah itu. Jadi ada begitu. Ya. Makanya masyarakat ini berbeda-beda. Nah sholat sunnah yang muakkadah itu dilaksanakan juga berjamaah. Itu. Makanya tidak disebut tadi yang berjamaah sholat sunnah itu disebut dengan as-sholatu jami'ah. Ya. Jadi as-sholatu jami'ah. Nah itu kalau kita menemukan, maka kita sudah punya ilmunya. Jadi kalau di suatu masjid begitu adzan langsung muadzinnya menyampaikan ajakan as-sholatu jami'ah itu ya. Itu maksudnya sholat 2 rakaat sebelum dhuhur umpamanya. Nah, cuma imamnya biasanya tekoni kari kok penggarai. Ya. Tapi kalau sudah pakai amalan seperti itu, imamnya itu selalu datang. Jadi sebelum adzan sudah datang karena paketnya sudah seperti itu. Nah, nanti kalau sudah selesai sholat wajib, sholat fardu, as-sholatu jami'ah, itu sholat setelah sholat fardu. Nah wiridannya belakangan. Tapi ada yang wiridannya itu dipakai di depan. Nah yang ini belakangan. Nah itu tidak apa-apa. Cuma bagi orang yang mereka ahli usul, yang lebih utama itu didahulukan. Gitu ya. Jadi yang lebih utama didahulukan. Makanya kalau dia tidak ikut wiridan, tapi dia langsung berdiri sholat sunnah ba'diyah, itu karena dia tahu sholat sunnah ba'diyah itu sunnah rawatib, itu sunnah yang muakkadah itu ya. Nah itu kalau bagi seorang takwa di dalam melaksanakan itu ada perbedaan gitu ya. Makanya kalau terjadi perbedaan apakah puasa 6 hari pada Ramadan ya. Jadi setelah kita buka hari raya kemudian besok mulai puasa lagi, itu apakah sunnah muakkadah atau bukan? Nah bagi mereka yang mengatakan sunnah muakkadah itu ya setelah hari raya besok puasa lagi. Tapi yang mengatakan sunnah belakangan Pak, sampai lali sawalinte gitu ya. Jadi sampai lali sawalinte
roro maradul qada itu ya. Nah, kemudian yang kelima adalah an-nawafil, yakni ada nawafil. Nawafil itu jamaknya nafilah ya. Jadi jamaknya nafilah. Nafil itu yang bersifat sukarela. Yang ditunjuk dalam Al-Quran, sholat nawafil, sholat nafilah itu ya tahajud. Makanya tahajud itu berapa rakaat? Ya minimal 2 rakaat. Mau 20 rakaat ya monggo. Wong itu sifatnya sukarela gitu ya. Nah, kalau disebutkan dalam Al-Quran tahajud itu sifatnya sukarela, tapi apa keuntungannya? Ya dia akan diangkat maqamam mahmudah. Jadi maqamam mahmudah itu maqam yang tinggi, yang terpuji. Nah, maqam itu bukan pangkat, bukan jabatan ya. Tapi maqam itu sesuatu yang bersifat rohani gitu. Ada orang punya jabatan tapi tidak punya derajat ya. Begitu leren ya ora direken karo wong ya. Tapi ada orang punya jabatan ya, tapi karo wong akeh masih dihormati ya. Tapi ada orang itu leren gak punya jabatan, gak dihormati, malah diurus saya ijazah palsu apa-apa gitu ya. Nah itu termasuk dia tidak punya jabatan tapi masih orang itu mempersoalkan gitu. Tapi ada yang tidak dipersoalkan gitu ya. Ya karena tidak ada masalah gitu ya. Tidak ada masalah. Makanya nafilah itu sifatnya adalah sukarela. Nah, sukarela itu sifatnya adalah dia mengamalkan sesuatu tanpa ya, jadi tanpa embel-embel gitu ya. Jadi mengamalkan tanpa embel-embel. Itu kalau dalam kajian tasawuf yang tinggi dalam kitab Sirul Asror disebutkan ini adalah tingkat yang tinggi yang menjadikan seseorang itu walaupun tidak punya pangkat yang ditempelkan, tapi dia itu punya derajat yang tinggi di hadapan Allah itu ya. Punya derajat yang tinggi di hadapan Allah ya. Makanya ada 5 yang disebutkan sebagai amalan, mulai mafrudot, kemudian wajibat, kemudian masnunat, kemudian mubahat gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah an-nawafil. Jadi adaun nawafil. Jadi kalau begitu kita melaksanakan perintah itu ada karena 5 hal itu. Ada yang hanya mengamalkan perintah tapi tanpa yang sunnah. Tapi ada yang mengamalkan perintah dan yang sunnah, bahkan sampai mengamalkan itu yang nawafil. Jadi sholat tahajud ya, itu berapa rakaat? Yang minimal 2 rakaat. Maksimal berapa? Tanpa batas gitu ya. Jadi tanpa batas, karena itu sifatnya adalah nawafil. Tapi kalau ada mengatakan sholat tahajud itu 8 rakaat, ya tidak apa-apa. Sebenarnya itu bukan tahajud, tapi itu adalah sholat malam ya. Jadi itu adalah sholat malam ya. Nah, kemudian kalau berikutnya tentang yang diharamkan ya. Jadi yang diharamkan itu yang pertama adalah al-mahrumat ya. Kemudian yang kedua ya asyubuhat, dan yang ketiga al-fudolat ya. Dan yang keempat al-makruhat, yang kelima adalah ma la ba'sa qadaron ala ma bihi ba'sun ya.
Jadi yang dilarang itu ada larangan yang tingkatannya haram, tapi ada larangan syubhat, tapi ada larangan yang ketiga, yakni al-fudolat, makan sesuatu yang halal. Tidak apa-apa contohnya. Jadi karena mangannya enak, nanti entek telung piring, nah, ya. Maka makan begini ini namanya berlebihan. Nah, itu harus harus ditinggalkan. Saya pernah diundang resepsi perkawinan. Ada teman itu badannya besar. Orang-orang sudah selesai makan, dia belum selesai. Jadi terus kuwabe dicipi kabeh. Enggak ente lo gak mari-mari mangan nih. Lah kurang ae. Itu namanya al-fudolat, ya, berlebihan. Jadi berlebihan itu. Jadi ada 4. Pertama al-mahrumat, yang jelas diharamkan. As-syubuhat itu yang tidak jelas, itu antara yang halal dengan yang haram, bisa jadi campur, maka jadilah syubhat. Nah, para perkara sing syubhat niki di masyarakat banyak orang yang tidak tahu. Jadi banyak orang yang tidak tahu gitu. Makanya saya pernah ngecek, ya. Jadi makanan ternak yang pabrikan gitu, ya. Ini betul apa enggak gitu. Karena di Rusia dan di Cina itu penyembelihan babi itu setiap hari sampai berapa ribu ekor gitu, ya. Nah, kemudian semua yang dari babi itu tidak terbuang, belungnya juga enggak terbuang. Jadi belungnya ini dilembutno dadi tepung. Nah, ternyata jadi tepung. Nah, kita ini kalau beli tepung kan tidak tahu memperhatikan ini tepung teko beras apa teko belungnya babi. Kita tidak tahu itu. Tapi yang jelas bahwa itu lebih banyak dipakai untuk pakan ternak. Jadi ayam, ternak ayam, kemudian ternak sapi, ya ternak itu yang semuanya itu diberi tepung dari itu, ya. Karena harganya relatif lebih murah, gitu, ya. Nah, iki dikei pakan dari tepung yang dari tulangnya babi. Itu kan berarti ayam ini mangan babi. Nah, kalau kita makan daging ayam itu, nah ini ayam ini tercampur dengan makanan dari tepung babi. Nah, kita tidak tahu, pokoknya enak ya. Jadi kita tidak pernah itu berpikir sedalam itu. Makanya ada dialog antara Putin, ya, dengan Menteri Perdagangan. Loh, itu dikirim kemana itu, ya, tepungnya? Ya, kita kirim ke negara-negara ya seperti Indonesia. Loh, Indonesia kan penduduknya beragama Islam, mereka kan nggak mau, gitu. Sambil tertawa Vladimir Putin itu, ya. Jadi dia tahu itu. Jadi itu didiamkan, memang ini daripada dibuang, ya dimanfaatkan. Gitu. Jadi dimanfaatkan. Makanya hal-hal seperti ini banyak beredar. Nah, kita ini terlalu budayanya dikono lo enak, tapi tidak pernah dikono lo enak tur halal. Itu tidak pernah itu. Ya. Itu adalah asyubuhat. Jadi itu asyubuhat yang harus dijauhi juga, karena itu termasuk bagian dari haram, gitu, ya. Jadi asyubuhat, kemudian al-fudolat, ya. Fudolat itu berlebihan, gitu. Ya jatai weteng itu ya berapa ya kalori, oh dia kayak ya. Akhirnya apa? Ya kena diabetes. Jadi kena diabetes, kena penyakit macam-macam, gitu, ya.
Nah, itu tidak boleh. Al-fudolat itu hal yang berlebihan. Saya pernah menghadiri undangan resepsi pernikahan anaknya wali kota almarhum Pak Samto. Kan menantunya itu dari Libanon, ya, orang Arab. Jadi saya perhatikan itu tamunya itu ya wong Arab, embong Arab teko kabeh. Jadi mari ngono ndek kene. Mari ngono ndek kene. Dadi kuwape iku mubeng niliki kabeh. Ya mungkin itu halal, tapi itu berlebihan. Jadi berlebihan tidak boleh itu. Ya. Jadi kalau perut kita sudah merasakan enak, jangan diteruskan. Gitu. Nah kita ini biasa lek kerasa enak tambah. Gitu. Jadi kalau kerasa enak tambah. Gitu. Nah, kemudian al-makruhat yang dimakruhkan. Nah, ini masalah yang paling besar di masyarakat kita. Ya. Apa makruh itu? Ya rokok. Ya. Jadi rokok itu makruh. Jadi makanya kalau orang itu berpikir secara usul fikih, sesuatu yang enggak apa-apa, orang menganggap itu makruh. Lek dilakoni terus itu dadi haram. Jadi lek dilakoni terus itu dadi haram karena itu makruh gitu ya. Nah, makanya ini jadi masalah besar ya. Jadi masalah besar. Makanya ada satu pandangan, ya kalau kamu ingin itu tidak menjadi makruh, lek rokokan sedina 2 pak regane 20.000, sedekah 20.000. Maka menjadi impas gitu ya. Jadi menjadi impas gitu. Jadi sedekah 20.000, rokokan 20.000. Maka menjadi impas. Hukumnya apa? Bukan mubah, ya nol gitu. Jadi 00 gitu. Ya, jadi hukumnya 00 gitu. Nah, jadi kalau kita melihat di situ, kita akan sampai pada tingkat sedekah. Lek rokokan entek 20, sedekahe 50, berarti ono sisae. Lah itu sedekah gitu. Makanya ada pemikiran seperti itu gitu. Apalagi kalau pemikiran tidak semua orang itu suka dengan ya hal yang makruh gitu. Jadi tidak suka, maka dia berusaha untuk menjauhi. Karena ada orang itu ada perokok aktif, ada perokok pasif. Nah perokok pasif ini lihat diundang tahlilan di satu tempat, menjeruk rokokan kabeh, Pak. Dia tidak mau masuk. Kalau dia memaksa masuk, mending geluntung wisan. Ya paru-paru ini loro, gitu ya. Lah maka kita tidak boleh mengganggu orang lain. Kalau kita merokok di tempat yang tertentu, tidak di kumpulan banyak orang. Karena banyak orang yang dia tidak suka, ya karena kesehatannya yang berbeda itu. Nah ini kan rokokan ya beluke gak dilebokno terus tapi ditokno. Lah kuwi dikekno wong liya gitu ya. Dikekno wong liya gitu ya. Nah, makanya kalau kemarin itu ada yang tanya saya, ya, padahal di mana pesantren kiainya itu tidak merokok gitu. Wah gak ono iki. Lek kiai gak merokok, kabeh kiai rokokan. Jadi ndak ono itu ya. Jadi loh, mengapa sampai milih begitu? Saya tidak menginginkan anak saya itu nanti niru kiai ini. Niru apa nih? Ya rokokan gitu. Jadi padahal kiai ini kabeh rokokan. Sak gurune ya rokokan gitu ya. Nah kemudian ini nanti penjelasan lebih dalam pertemuan yang akan datang. Itu tarku ma la ba'sa khadaron ala ma bihi ba'sun. Meninggalkan sesuatu yang dianggap tidak apa-apa, khawatir terjadi apa-apa. Ini
tarku mala baksa kadaron ala ma bihi baksun. Meninggalkan sesuatu yang dia anggap tidak apa-apa, tapi dia khawatir nanti ternyata itu apa. Nah, ini apa yang dicontohnya itu ya. Jadi ini menarik. Jadi makanya ulama itu kalau orang ditanya tentang sesuatu, gak apa-apa iku aja dilakoni gitu ya. Gak apa-apa gitu ya. Khawatir nanti terjadi apa-apa gitu. Nah, ini sesuatu yang berkembang di tengah-tengah masyarakat kita gitu ya. Jadi berkembang di tengah-tengah masyarakat kita. Nah, makanya takwa itu saya ulang sekali lagi, setelah orang itu tobat, maka dia harus masuk ke wilayah takwa. Lah takwa itu ada dua, imtithalul awamir wa jatinabun nawahi. Jadi melaksanakan perintah, jadi perintah yang dari yang pertama tadi sampai yang terakhir, dan meninggalkan larangan. Itu dari yang pertama sampai yang kelima itu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini bahkan ada hadis itu, tidak saya contohkan di sini. Seorang itu tidak akan sampai pada tingkat muttaqin selagine ya dia durung nglakoni sing nawafil. Jadi seorang tidak sampai pada tingkat muttaqin selagine durung ya nglakoni sing nawafil ya. Nah, dia tidak akan sampai pada tingkat muttaqin kalau belum meninggalkan tarku mala baksa khadaron ala ma bihi baksun. Ya, mungkin ada pertanyaan, monggo.